Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Bahasa News. Ini media yang mengupas fakta tentang Aceh. Sebelum kita masuk lebih jauh ke cuplikan videonya, alangkah indahnya channel ini di-subscribe, komen, share, dan like terlebih dahulu, biar dapat memberikan informasi kepada seluruh dunia kabar tentang Aceh. Tengku Ahmad Dewi singgah podium sang pelopor syariat Islam di Aceh. Tengku Haji Pakir Hakir Ahmad Dewi, yang lebih dikenal Tengku Ahmad Dewi, adalah seorang tokoh ulama pendakwah yang lahir pada 19 Januari 1951 di Dusun Bantaian, Kampung Kedai, Kecamatan Darul Aman, Idicut, Aceh Timur. Ayahnya bernama Tengku Muhammad Hussein, berasal dari Desa Menasah Kubang, Kecamatan Camtalera, Arun, Aceh Utara. Kakeknya adalah Tengku Hasbangwa, ulama besar dari Samudra Pasir yang digelar dengan Tengku Cik di Menasah Kumbang. Ibunya bernama Dewi yang kelahiran Pedage, Serdang Pedagai, Sumatera Utara. Nama inilah yang kemudian menjadi nama belakang Tengku Ahmad Dewi. Nama lahir beliau adalah Ahmadullah, namun karena wajahnya yang mirip dengan ibunya, maka orang-orang ketika itu mengaitkan dengan nama ibunya. Disebutlah Ahmad Dewi. Akhirnya beliau lebih dikenal dengan nama Ahmad Dewi. Sekolah formal yang sempat ditempuh oleh Ahmad Dewi muda adalah Madrasah Ibtidaiyah Idicut. Kemudian ia melanjutkan pendidikannya di Dayah, yaitu Madrasah Tarbiyah Islamiyah atau disebut dengan MTI, di Matanggento, Idicut pada tahun 1964. Menurut sebuah informasi, Tengku Ibrahim Bardan, yaitu Abu Pantun, juga pernah belajar di Dayah yang dipimpin oleh Tengku Haji Muhammad Taib ini. Di Dayah ini Ahmad Dewi diasuh di bawah bimbingan Abu Saleh, yaitu Pakcik Tengku Ahmad Dewi, yang selaku seorang anak dari Abu Menasah Kumbang, yang juga menjadi guru di Dayah MTI ini. Abu Saleh dikenal sebagai kader militan yang kerap berurusan dengan aparat keamanan di era Soeharto. Ahmad Dewi juga sempat menuntut ilmu di sebuah pesantren yang dipimpin oleh Tengku Haji Sofian di Matangkuli sekitar tahun 1968 sampai dengan tahun 1970. Setelah ia kembali ke Idicut, saat itu Dayah MTI tidak aktif lagi sepeninggal Tengku Muhammad Taib, yakni tahun 1968. Dan kiblat pendidikan di Idicut telah beralih ke Dayah Darus Saadah, Idicut, di bawah pimpinan Tengku Haji Abdul Wahab. Pada masa ini, Tengku Ahmad Dewi juga sempat belajar pada Tengku Haji Abdul Wahab Idicut sambil bekerja mencari nafkah. Faktor kesulitan ekonomi menuntut Ahmad Dewi untuk bekerja sambil belajar. Di usianya yang masih belia sekitar 19 tahun, ia memanfaatkan potensi diri dan bakat oratornya dengan bekerja sebagai pedagang obat kaki lima. Bagi Ahmad Dewi, berdagang obat juga media berdakwah. Maka ia berkeliling Aceh sambil berdagang obat dengan tetap menjadikan Dayah sebagai tempat domisilinya. Suatu ketika, pada tahun 1973, pimpinan Dayah Mudi Masjid Raya Samalanga berkunjung ke Matangkuli. Kunjungan ini memang kerap dilakukan Tengku Haji Abdul Aziz yang biasa disapa dengan Abun Samalanga, karena Tengku Haji Sofian, pimpinan Dayah Matangkuli, merupakan salah seorang murid Abun Samalanga. Keberadaan Ahmad Dewi muda menarik perhatian Abun setelah beliau tahu bahawa Ahmad Dewi adalah cucu Abu Menasah Kumbang. Sejak saat itu, Ahmad Dewi pun nyantri di Samalanga karena diajak oleh Abun belajar di Dayah Mudi Mesra Samalanga. Baru setahun belajar di Samalanga, Tengku Ahmad Dewi telah menemukan jati dirinya dan menentukan arah perjuangannya. Bakat orasi dan kapasitas keilmuannya semakin terasah di bawah bimbingan Abun Samalanga. Masa-masa belajar di Samalanga merupakan masa pembentukan karakter dirinya sebagai dai yang kritis.
Sambil belajar, Tengku Ahmad Dewi kerap diundang memberi pengajian dan ceramah di menasah-menasah dalam Kecamatan Samalanga dan sekitarnya. Di sinilah popularitas Tengku Ahmad Dewi sebagai pendai bermula. Perawakan yang tinggi tegap, wajah yang tampan dan bakat orasinya menarik perhatian masyarakat. Ditambah dengan gaya penampilannya yang menarik, kadang terkesan nyentrik, maka tidak heran jika dalam tempoh singkat ia telah dikenal sebagai dai yang memukau. Di sisi lain, darah ulama yang mengalir di tubuhnya dan latar belakang pendidikan di Dayah terbesar di Aceh, yakni Dayah Mudi Masjid Raya Samalanga, memberinya legitimasi dan garansi keilmuan sebagai ulama yang patut menjadi rujukan bagi masyarakat. Bahkan ia diundang berdakwah ke seluruh daerah di Aceh, dan dakwahnya selalu dibadati pengunjung yang masanya berjumlah puluhan ribu. Ia menjelma menjadi publik figur yang ceramahnya ditunggu-tunggu masyarakat. Ketokohan sosok Tengku Ahmad Dewi menarik perhatian berbagai pihak dengan berbagai kepentingan. Sebuah informasi mengabarkan bahawa Tengku Hasan Tiro juga sempat mengadakan pertemuan khusus dengan Tengku Ahmad Dewi di Jenib dalam masa-masa gerilya di Aceh. Eksis pertemuan ini pada tahun 1977. Tengku Ahmad Dewi pun ditangkap aparat keamanan dalam penggerebekan di Dayah Mudi, Masjid Raya Samalanga, karena diduga terlibat gerakan Aceh Merdeka. Tengku Ahmad Dewi ditahan di markas Laksus Drin Meduro, Gelumpang Payung, Kabupaten Pidi. Selama dalam tahanan, masyarakat tiada henti berkunjung menjenguk beliau sampai akhirnya dipindahkan ke Banda Aceh, iaitu RP di daerah Lampinang. Pada masa ini beliau sempat diisukan telah meninggal dunia. Masyarakat yang menjenguk tidak bisa bertemu beliau, sehingga masyarakat di kampung-kampung melaksanakan salat jenazah raib untuk Tengku Ahmad Dewi. Setelah 3 bulan ditahan di Banda Aceh, datanglah seorang ulama Aceh besar, iaitu Abu Usman Fauzi, yang kala itu aktif dalam partai politik Golkar. Setelah pertemuan itu, Abu Usman Fauzi membuat pendekatan dengan pihak keamanan agar status tahanan Tengku Ahmad Dewi diringankan. Alhasil, Tengku Ahmad Dewi menjadi tahanan rumah dan ditempatkan di Dayah Abu Usman Fauzi di Desa Lungi. Setelah beberapa lama di Lungi, barulah pihak keluarga tahu bahawa Tengku Ahmad Dewi masih hidup, lalu menjenguknya ke Desa Lungi. Pihak keluarga memohon agar penahanan Tengku Ahmad Dewi dipindahkan ke Idicun. Kesepakatan berhasil dicapai. Pemindahan Tengku Ahmad Dewi disetujui dengan jaminan keluarga dan status wajib lapor ke polsek setempat seminggu sekali. Tengku Ahmad Dewi pulang ke kampung halamannya pada pertengahan tahun 1979. Tapi rumah keluarganya telah tiada karena terbakar. Tiada keterangan yang jelas mengenai sebab musabab kebakaran ini. Maka Tengku Ahmad Dewi pun mendirikan sebuah gubuk di pertapakan gosong rumah orang tuanya. Gubuk itu sebenarnya peralihan fungsi dari tempat penyimatan padi, iaitu kerong padi milik orang tuanya. Di gubuk itu, Tengku Ahmad Dewi menerima 1-2 santri yang datang berguru padanya. Karena rumah itu merupakan tempat tahanan baginya, maka ia menamakan rumah itu sebagai BTM, yang berarti Balai Tahanan Militer. Ketika santrinya bertambah, ia berpikir untuk mendirikan dayah, dan nama BTM pun diiktibarkan sebagai nama dayahnya. Namun, BTM kali ini berarti Balai Tempat Menuntut, yang berarti Balai Tempat Menuntut Ilmu. Dan nama BTM menjadi trending topik Tengku Ahmad Dewi dalam setiap dakwahnya. Singkatan BTM muncul sebagai wujud inspirasinya yang tidak pernah kering, kadang konyol dan menyentil. Untuk murid-muridnya, BTM diberikan kepanjangan Balai Tempat Menuntut Ilmu. Namun, saat berhadapan dengan tokoh-tokoh parpol plat kuning, BTM diberi kepanjangan Beringin Tetap Menang. Popularitas Tengku Ahmad Dewi sebagai dai merupakan daya tarik tersendiri, sehingga murid-muridnya bertambah banyak, terutama dari kalangan pemuda yang telah tersadarkan oleh dakwah beliau. Kehadiran para pemuda yang umumnya memendam jiwa militan ini menginspirasi Tengku Ahmad Dewi untuk mengorganisir mereka dalam satu barisan anti maksiat. Maka dibentuklah satu wadah yang diberi nama KDA, iaitu Kesatuan
Dafasai Aceh, suatu organisasi yang bertujuan untuk melaksanakan dakwah amal ma'ruf nahi munkar. Di sinilah nama BTM menemukan kepanjangan lain. Kerana dalam KDA ini ada satu pasukan khusus yang dinamakan Barisan Tentera Merah, iaitu BTM. Barisan ini memakai seragam merah, dibekali ilmu bela diri dan dilengkapi senjata pedang. Barisan Tentera Merah bertugas menertiban dan mencegah maksiat di sepanjang garis pantai Idicut yang merupakan objek wisata masyarakat. Akibat dari aksi Barisan Tentera Merah, Tengku Ahmad Dewi seringkali harus berhadapan dengan aparat keamanan. Menurut keterangan seorang mantan Barisan Tentera Merah, masalah-masalah ini berhasil diselesaikan oleh Tengku Ahmad Dewi dengan jalan dialog. Pada tahun 1980, Tengku Ahmad Dewi kembali ditangkap setelah berdakwah di Idiat Raya. Dalam dakwah yang disesaki puluhan ribu pengunjung ini, ia dituduh subversif dan ditahan di Langsa selama 2 tahun tanpa putusan pengadilan. Meskipun di penjara, Tengku Ahmad Dewi tetap berdakwah. Hanya saja sasaran dakwah kali ini menjadi lebih spesifik, iaitu para penghuni rotan saja. Penahanan ini justru mendongkrak popularitasnya, bahkan menjadi pemberitaan media nasional. Pada tahun 1985, ia berdakwah 7 hari 7 malam dalam rangka deklarasi pemerintahan syariat Islam di Aceh. Dakwah ini diselenggarakan dengan mengundang para ulama dari berbagai penjuru Aceh untuk mencari solusi perdagangan syariat Islam di Aceh. 1986, beliau menikah dengan Cucu Airiyah binti Tengku Haji Muhammad Taib Paluh Meriah Luk Semawe. Beliau terus menetap di daerah BTM bersama keluarganya dan dikaruniai putera pertama yang bernama Fatahillah, anak kedua bernama Fatimah Dewi, dan anak ketiga seorang putera bernama Abdul Aziz. Di sisi lain, Dewi juga punya hubungan baik dengan Abun Selimbung, yaitu Tengku Haji Muftah Lufi atau dikenal dengan Abun Selimbung, ulama karismatik Aceh Darussalam yang sangat tegas dalam bidang memerangi pendangkalan akidah, baik memerangi kristianisasi maupun pemahaman terhadap akidah yang menyimpang seperti Wahabi dan Syiah. Dan beliau merupakan mursyid tarikat Syatariyah wa Kulutiyah Aceh Darussalam. Dalam masa beliau menuntut ilmu di daerah Mudi Musara Samalanga, Abun Selimbung ternyata bersahabat baik dengan tokoh ulama dan pendakwah kondang tersohor, iaitu Al-Syahid Al-Mujahid Syekhul Islam Tengku Ahmad Dewi. Abun Selimbung merupakan santri di bawah Letin Tengku Ahmad Dewi di Mudi Musara Samalanga. Kini kedua ulama besar Aceh Darussalam yang tegas dalam bidang memerangi pendangkalan akidah dan akhlak tersebut sudah berpulang ke Rahmatullah. Pada hari Ahad 1 Maret 1991 pukul 9 waktu Indonesia Barat, Tengku Ahmad Dewi menerima surat dari abangnya, Tengku Muhsinullah. Ia diminta segera menjenguk abangnya yang sedang ditahan pasukan TNI di Tang Bateri, Desa Alu Imirak. Tengku Ahmad Dewi berangkat dengan mengendarai mobil Chevrolet bersama supir bernama Asnawi. Aceh berstatus siaga. Operasi Jaring Merah dilancarkan di Aceh. Kepergian hari itu, Tengku Ahmad Dewi tidak pernah muncul lagi di atas podium menyuarakan tegaknya syariat Islam di Aceh. Walaupun Tengku Ahmad Dewi telah tiada, pengikut-pengikut setianya selalu memperjuangkan agar di Aceh diperlakukan syariat Islam. Akhirnya, pemerintah mengumumkan pemberlakuan syariat Islam di bumi serambi Mekah ini. Namun, Tengku Ahmad Dewi sebagai tokoh pelopor pemberlakuan syariat Islam di Aceh sampai hari ini tidak diketahui di mana makamnya. Setelah 21 tahun meninggalkan kampung halaman, 2 putera dan seorang puteri almarhum Tengku Haji Ahmad Dewi yang mengasingkan diri ke Mesir dan India, kini telah kembali ke kampung halamannya di Bantayan Idicut, Kampung Gede, Kecamatan Darul Aman, Kabupaten Aceh Timur pada hari Senin 27 Agustus 2012 silam. Ketiganya yakni Haji Fatahillah yang berumur masa itu 26 tahun, Cut Fatimah Dewi dan Abdul Aziz. Kepulangan ketiga anak dari pasangan Haji Ahmad Dewi Kariyah ini disambut hangat oleh puluhan alumni Balai Tempat Menuntut, iaitu BTM, dan kakak kandung Haji Ahmad Dewi, yakni Tengku Muhsinullah, iaitu abu ciknya. Mereka lalu dibersejuk yang dipusatkan di Musala Dayah BTM di Bantayan Idicut pada hari Senin 27
Agustus 2012. Usai penyambutan, pimpinan Ponpes Darul Saadah Cabang Idicud Tengku Haji Saiful Anwar di hadapan para alumni BTM Idicud meminta agar dayah BTM yang sudah 21 tahun terbengkalai agar bisa segera diaktifkan kembali. Haji Fatahillah adalah anak pertama Haji Ahmad Dewi. Setelah menamatkan SD di Lok Sumawe dan SMP serta SMA di Sumatera Utara, Fatahillah melanjutkan pendidikannya ke Universiti Al-Azhar, Mesir dan tahun 2011 berhasil menamatkan S2-nya di India. Demikian kisah Tengku Ahmad Dewi, sang pelopor syariat Islam di Aceh. Semoga bermanfaat bagi kita semua dan dapat menjadi sebuah pelajaran yang masih hidup di dunia ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.